karena aku ikutnya komunitas ilmiah radio ya. Jadi sekarang itu aku jadi tahu gitu apa aja sih komponen-komponen yang ada di radio kayak gitu. Perkenalkan, aku Indah Lestari dari jurusan Public Relation. Aku ikut organisasi PR Club FISIP UHAMKA. Nama saya Muhammad Rizky Hafiz. Jurusan saya Ilmu Komunikasi. Terus saya kuliah di Universitas Profesor Dr. Hamka. Halo, nama aku Nadia. Aku dari peminatan broadcasting. Aku ikut komunitas ilmiah sinematografi FISIP UHAMKA. Halo Semeton, aku Adia dari peminatan hubungan masyarakat dan aku mengikuti organisasi atau komunitas ilmiah radio suara UHAMKA. Halo, aku Liara dari Humas UHAMKA. Halo, perkenalkan nama aku Anissa Manefasya dari jurusan hubungan masyarakat dan ikut organisasi forum jurnalistik. Nama saya Muhammad Alfiansa Prastio dari jurusan Ilmu Komunikasi, kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Manfaat terbesar yang aku rasain, aku bisa membentuk karakter aku sesuai apa yang aku inginkan. Karena aku ikutnya komunitas ilmiah radio ya, jadi sekarang itu aku jadi tahu gitu apa aja sih komponen-komponen yang ada di radio kayak gitu. Terus juga pastinya nambah relasi kayak gitu keluar ataupun di dalam kampus, juga banyak nambah pengalaman aku gitu. Bahkan kayak ada beberapa yang aku belum pelajari di kuliah aja itu aku udah dapet duluan di organisasi kayak gitu sih. Menurut aku, manfaat terbesar dari ikut organisasi adalah aku bisa mengembangkan soft skill aku bisa memanajemen waktu aku bisa menambah relasi aku. Pastinya kita punya pengalaman, terus juga punya relasi dari teman-teman kita yang tergabung dengan komunitas ilmiah ini. Terus juga kita, kebetulan aku juga jurusan humas, yang dimana pasti ada sangkut pautnya sama yang namanya tuh jurnalis, kayak dari teknik cara penulisannya, itu seperti apa gitu. Yang pertama, aku takut ngeganggu akademik, terus yang kedua ngeganggu waktu liburan. Ada alasan tersendiri lah kenapa saya tidak ingin masuk ke organisasi, tapi di satu sisi saya pun juga ingin, tapi ya ada something masalah, bukan masalah sih, alasan tersendiri lah kenapa enggak ikut. Capek? Saya mau tidur di rumah aja. Terus juga saya tidak mau terikat dengan organisasi apapun. Dan saya ingin berkembang dengan diri saya sendiri. Yang pastinya dia lebih percaya diri ya, dan bisa mengorganisir waktu. Banyak perubahan positif dari teman-teman saya. Lebih mempunyai time management. Terus juga skill-skill baru yang dipamerkan ke saya. Banyak perubahannya. Pasti ya lebih baik sih. Dia bisa, apa ya, yang saya salut adalah dia bisa menempatkan diri dia yang dimana dia di kelas, di organisasi, sama di tongkrongan gitu. Itu menyenangkan sih. Time manajemennya juga dia terukur gitu. Beda dengan saya gitu. Tapi ya tidak terlalu jauh bedanya. Karena aku di komunitas radio, aku jadi nambah skill di public speaking mungkin ya. Karena di sana kan kita ada siaran gitu. Nah, di situ aku dilatih untuk bikin skrip untuk siaran. Terus juga pada saat siaran itu harus kayak gimana. Itu sih paling. Skill yang aku rasain itu dalam pengorganisiran dalam waktu. Aku bisa membuat suatu karya, terkhususnya itu film di Komnil aku di sinematografi FISIP UHAMKA. Aku tahu bagaimana cara step-step menulis, kayak dalam komunitas ilmiah formalis sendiri, itu dikasih tahu bagaimana sih cara menulis berita, menayangkan berita, step by step-nya itu seperti apa gitu. Sama juga sama kayak di Humas, bagaimana cara untuk melakukan atau merilis sebuah press release nantinya itu seperti apa gitu. Kalau kalau di saya melakukan ya berteman sama teman organisasi. Kita kan juga punya teman yang di organisasi yang kita tanya gimana cara time manajemen yang baik, gimana menentukan diri mereka, dia sedang di mana, dia tahu. Terus juga ngobrol sama kakak tingkat mungkin, gimana dunia pekerjaan, apalagi yang habis keluar dari magang segala macam.
gimana caranya. Biasanya kayak gitu doang sih. Cara saya mengembangkan networking, berteman dengan teman yang berorganisasi. Saya mengambil ilmu-ilmu yang teman saya ambil sebelumnya. Terus juga networking, saya nongkrong aja saya. Kalau dari aku sendiri, cara mengembangkan diri, aku ikut komunitas dari luar dan bisa juga ikut volunteer. Menurut aku tantangan terbesar di organisasi kampus saat ini adalah banyaknya orang-orang yang cuman FOMO untuk ikut organisasi dan kurang bisa memanajemen waktu dengan baik dan benar. Tantangan terbesar yang pastinya nggak jauh-jauh dari waktu sih ya, karena kan kesibukan aku sendiri juga bukan di organisasi aja gitu. Pasti ada banyak lah soal kuliah dan segala macam halnya. Lagi-lagi emang bermasalahnya tantangannya itu bagaimana sih cara kita untuk dapat memanajemenkan waktu seperti itu. Tantangan terbesar itu yang aku rasain selama ini komitmen antar sesama anggota. Waktu sih ya, jadi kadang aku masih ngerasa ada beberapa rapat atau apa itu yang masih kurang memperhatikan waktu. Kadang itu sampai malam banget kayak gitu. Jadi kurang perhatiin buat kita-kitanya dari organisatoris gitu yang kayak kadang apalagi ada teman-teman aku yang dari rumahnya jauh juga kayak gitu. Ada juga yang ngerantau yang kayak mereka pulang masih mesti beberes segala macam. Itu sih yang kadang menurut aku jadi kayak kurang gitu ya, kayak jadinya mereka berat gitu ngejalaninnya karena ya itu tadi manajemen waktu kurang. Kayak harusnya rapat itu bisa selesainya kalau bisa menurut aku sih nggak terlalu malam ya. Jadi buat kita karena kan kita juga punya kepentingan lain ya, nggak cuma organisasi aja gitu. Dengan manajemen waktu yang baik, semoga maksudnya kedepannya kayak kita dari organisatoris itu menjalani organisasi itu bisa lebih baik gitu.